Sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik para jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Dalam pertemuan kali ini kita akan mengkaji bab ke-7 dari kitab Tauhid. Bisa dibuka bagi yang megang bukunya halaman 29 ya. Kita akan masuk pada bab ke-7 halaman 29. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam ilmu kita semua dalam mempelajari ini dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bab ke-7 berjudul minasyirki, termasuk kesyirikan lubsul halaqah, mengenakan gelang, wal khayt, benang, wa nahwihima, dan apapun yang semisal dengan itu, li raf'il bala au daf'ihi, untuk mengangkat bala musibah yang sudah terjadi ataupun menolak bala yang belum terjadi. Ini adalah kaitannya dengan apa yang saya beri judul tadi di pengumuman, yaitu seputar tentang jimat. Jimat ini apa Pak? Kalau katanya ada singkatannya kalau bahasa Jawa ya. Siji di rumat ya. Kejadiannya di masyarakat jimat ini enggak siji, enggak cuma satu ya ternyata ya. Banyak malah. Kalau orang punya jimat biasanya dia bukan cuma punya satu, bisa punya banyak. Nah, kita akan bahas dulu. Di sini insya Allah kita akan melihat ada 4 buah dalil yang disampaikan oleh pengarang, dimulai dengan ayat Al-Quran, lalu kemudian 2 buah hadis dan 1 praktek dari sahabat Nabi. Oke, adik-adik kalau mau bermain di luar ya, biar tidak mengganggu yang menyimak. Kalau mau bermain di luar. Baik, kita akan masuk dulu dalam ayat Al-Quran yang didatangkan di surat Az-Zumar ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad disuruh berucap kepada orang-orang kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian, atau terangkan apa-apa yang kalian seru di sini maksudnya berdoa selain Allah. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Seandainya Allah mendatangkan musibah kepadaku, hal yang berbahaya Allah datangkan kepadaku, kepada Muhammad, apakah yang kamu sembah, yang kamu doa selama ini kepada mereka, berhala-berhala yang tadinya adalah orang-orang soleh yang sudah meninggal tadi, apakah mereka mampu mengangkat bahaya yang menimpaku? Pertanyaan ya di sini ya. Nabi Muhammad disuruh melemparkan pertanyaan kepada mereka, dipancing logikanya. Dan seperti inilah dalam mendebati dalam tanda kutip atau berargumen kepada orang-orang non-muslim atau para pelaku tindak kesyirikan. Dipancing dengan pertanyaan yang membungkam mereka dan mereka sendiri gak bisa jawab. Seandainya Allah mendatangkan bahaya kepadaku, apakah yang kamu seru selain Allah tadi bisa mengangkat bahaya yang aku miliki ini? Kemudian Nabi Muhammad disuruh hal hunna au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatin. Andai Allah menurunkan rahmat kepadaku, apakah mereka bisa nahan rahmatnya tadi biar enggak sampai ke aku? Pertanyaan buat mereka, karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu menyembah Allah sambil berdoa kepada selain Allah. Jadi mereka juga menyembah Allah. Ini dibuktikan di dalam surat Az-Zumar itu sendiri. Silakan bisa dibuka di surat Az-Zumar tersebut. Ayat sebelumnya, ya, ayat sebelumnya ada di mana ini tadi ya? Di ayat sebelumnya, ayat 38-nya atau ayat 37-nya? Ya, di dalam ayat tersebut disebutkan. Bentar nih saya bukakan ya. Nih, di dalam surat Az-Zumar ayat 38 sama. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka,
Orang-orang kafir Quraisy akan bilang siapa? Allah. Orang kafir Quraisy meyakini Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tapi masalah mereka bukan sekedar di situ. Mereka sudah yakin, tapi mereka tetap menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Ini yang disebutkan dalam surat Az-Zumar yang sama dengan yang disebutkan di awal kitab tadi. Jadi makanya kemudian Nabi Muhammad disuruh, lah terus kalau memang Allah yang menciptakan, kenapa kalian malah memilih berdoa kepada selain Allah? Ini pertanyaan yang membungkam mereka. Oleh karenanya Muqatil. Muqatil adalah dari kalangan tabi'in yang menguasai ilmu tafsir dari para sahabat, muridnya para sahabat Nabi. Beliau menjelaskan makna ayat ini saat itu Nabi Muhammad menanyakan mereka, dan orang-orang kafir Quraisy terbungkam, tidak berkata apa-apa jawabannya. Buktinya apa? Dalam ayat ini tadi, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Mereka masih bisa jawab. Tapi ketika ditanya, gimana kalau seandainya Allah memberikan kepadaku bencana, apakah Lata, Uzza, dan sesembahan kalian yang lain bisa mengangkat bencanaku? Mereka diam. Karena orang-orang kafir Quraisy ketika itu meyakini bahwa semuanya yang mengatur adalah Allah. Sedangkan berhala-berhala mereka hanya sebagai perantara. Jadi berhala mereka itu cuma perantara kepada Allah. Bukan, ini keyakinan mereka. Ini disebutkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Mereka disebut sebagai wasaid atau syufa'a. Sebagai penolong, perantara antara Allah dengan makhluk. Perantaranya lewat berhala-berhala tadi. Tapi tetap mereka yakin yang mengurus segala sesuatu di alam semesta tetap Allah, bukan berhala-berhalanya. Makanya mereka terbungkam. Itu pun tetap dihukumi oleh Rasulullah, dan dalam Islam mereka dihukumi tetap sebagai orang-orang kafir, belum disebut sebagai muslim. Nah, ini ya penting ya teman-teman sekalian tentang ayat barusan. Oleh karenanya, kenapa kok pengarang mendatangkan ayat ini dulu? Apa kaitannya dengan jimat? Gitu ya. Padahal ayat ini berbicara tentang kesyirikan besar. Syirik besar. Sedangkan jimat bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Nanti kita akan rinci. Ya, baik. Kita akan lanjutkan dulu. Jadi jelas sekali bahwa selain Allah tidak ada yang mampu menahan bencana ataupun mengangkat bencana. Kita lanjutkan dulu dengan penjelasan berikutnya ya. Jadi yang disinggung dengan ayat ini kaitannya dengan jimat, karena orang-orang yang menggantungkan diri dengan jimat, mereka menganggap jimatnya bisa mencegah bahaya atau mengangkat bahaya. Betul ya Pak ya? Kenyataan. Saya jujur saja, saya punya banyak teman dulu ya pakai jimat, dibekali sama orang tuanya sudah diikat di perutnya, nggak boleh dicopot. Ada yang jimatnya di kopiahnya, ada yang jimatnya di sorbannya, macam-macam bentuknya. Kalau kita ceritakan banyak kisahnya, apalagi Ustadz Dwi yang terjun meruqyah berkali-kali, banyak ceritanya ya, tentang menghadapi para pengguna jimat ini. Mereka menggantungkan dirinya kepada jimat tadi, bukan lagi kepada Allah. Ini adalah yang dilarang di dalam ayat tadi. Jimat ini nggak bisa mencegah bahaya ataupun mendatangkan manfaat sama sekali. Adik-adik jangan rame di sini ya. Boleh di luar kalau mau rame. Nah ya. Baik. Ini pertama tentang ayat barusan penting untuk difahami. Pertama tadi ada kata ma tad'una, apapun. Dalam bahasa Arab, ma di sini isim mausul, tapi mungkin terlalu rinci kalau kita bahas bahasa Arabnya ya. Intinya adalah siapapun itu yang diseru. Oleh karenanya di dalam Al-Quran ada kisah mereka yang menyekutukan Allah dengan para nabi. Jadi mereka nyembah nabi. Yaitu contohnya siapa nabi? Siapa yang disembah? Nabi Isa alaihissalam. Ada yang menyembah Nabi Uzair alaihissalam. Dalam Al-Quran juga disebutkan mereka yang menyembah para malaikat. Mencakup itu juga. Ketika di dalam surat Saba disebutkan ketika nanti hari kiamat Allah berkata kepada para malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka yang selama ini menyembah kalian? Maka malaikat mengatakan, para malaikat, subhanaka anta waliyuna.
Jadi ini kalau malaikat istilahnya Pak, kalau di, mohon maaf ya, di agama-agama lain, kalau kita lihat ciri-cirinya, biasanya cocok dengan istilah dewa. Dewa bumi, betul ya? Dewa langit, dewa laut. Dewa-dewa ini yang sebenarnya kalau Anda lihat di dalam karakteristiknya, itu mirip dengan para malaikat. Maka kemudian dibantah oleh para malaikat. Apa kata para malaikat di dalam surat Saba ayat 40-41? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Engkaulah yang melindungi kami, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jin, tetapi mereka sebenarnya bukan menyembah kami malaikat, tetapi sebenarnya mereka menyembah jin. Jadi yang ngaku-ngaku dewa langit, ngaku dewa bumi, ngaku dewa segala macam dewa-dewa, sebenarnya mereka adalah jin menyamar dalam karakteristik malaikat, seolah-olah malaikat. Padahal sebenarnya mereka menyembah jin. Ini banyak ya di dalam tradisi-tradisi sampai sekarang masih terjaga kuat. Ada pohon besar, takut mau ditebang. Betul ya? Mau lewat sesuatu, ada bilang amit, amit mbah gitu ya. Ini juga nanti semoga ada pembahasannya di sini ya, tentang masalah izin kepada penghuni lembah tadi. Ini juga termasuk hal yang bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Karena dia sudah sampai berlindung kepada jin, bukan berlindung lagi kepada Allah. Dan banyak sekali contohnya, termasuk juga mereka yang menyembah jin. Ini tambah lagi. Banyak sekali, termasuk praktek-praktek jimat yang Anda lihat di masyarakat. Biasanya kalau Anda buka jimatnya, kalau bentuk kertas, ditaruh dalam kain atau kain ya. Bentuknya apa itu? Huruf hijaiyah pisah-pisah ya. Jim, 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 jim. Ha, mim, mim, mim. Dipisah-pisah dan disambung-sambung. Sebenarnya setelah ditelusuri oleh mereka yang terjun di lapangan ini, ternyata ditemukan itu adalah nama jinnya. Ketika disambung itu jadi nama jin. Nama jin yang mereka minta tolongi. Walaupun ada ayat Qur'annya, iya, itu ayat Qur'annya cuma buat apa istilahnya Pak ya? Buat ya, apa namanya? Mengelabuinya. Luarnya tok kayak ayat, tapi di dalamnya ada lafaz-lafaz yang tidak difahami maknanya. Ada lafaz-lafaz Arab yang bukan bahasa Arab. Lafadznya, hurufnya doang bahasa Arab. Huruf mim, 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 apalagi itu. Itu ketika disambung ternyata jadi namanya jin. Jin yang dia minta tolong dengannya melalui jimat tadi. Oleh karenanya ayat ini didatangkan karena praktek jimat di tengah masyarakat banyak kaitannya dengan minta tolong dengan jin. Sangat kuat sekali. Oke ya, baik. Walaupun ayatnya tentang syirik besar, maka dia juga mencakup syirik kecil, di dalamnya juga dibahas. Kita akan masuk kepada hadis atau dalil yang kedua. Dalil yang kedua, bentar ya, dalil yang kedua, atau sebelum kita masuk kepada dalil yang kedua, mungkin juga perlu kita kokohkan dulu tauhid kita semuanya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupunya Nabi, tapi lebih muda jauh. Maka Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, "I'lam annal ummah," ketahui wahai Ibnu Abbas, seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberikan manfaat untukmu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali yang telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz. Sudah ditakdirkan terjadi bagi dia. Seandainya seluruh umat manusia, atau maksudnya seluruh jin juga, berkumpul bersatu, apa istilahnya Pak kalau sekarang? Kong kali kong, atau menyusun strategi, rencana bareng-bareng, yuk kita celakai orang ini. Maka kata Rasul, mereka tidak akan bisa mencelakai orang tadi kecuali dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Kalau Allah sudah takdirkan, memang pasti terjadi. Jadi tidak perlu pusing menghadapi seperti ini. Kenapa kata Nabi? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh para ulama, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ciptaan. Awal mula Allah memerintahkan pena untuk menuliskan seluruh takdir.
Ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah sebelum terjadinya segala sesuatu. Allah sudah tahu kamu mau melakukan ini. Allah sudah tahu kalau saya mau ngangkat HP ini, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu kalau saya meletakkan HP ini, sudah tahu sebelum saya meletakkannya. Ini kesempurnaan ilmu Allah, terbukti dalam takdir-takdir yang sudah tertulis. Ini ya penting ya, pertama untuk kita pahami dulu konsepnya, maka antum nggak perlu takut ngadepin orang-orang seperti ini. Walaupun kedoknya dia pakai sorban, ya, walaupun pakai jubah, itu kan luarnya doang. Bisa jadi prakteknya dia sebenarnya sihir, itu cuma mengelabui orang. Ketika Anda menghadapi mereka, nggak perlu takut. Allah bersama Anda. Selama Anda tauhidnya benar, sholatnya terjaga, nggak usah takut dengan serangan-serangan yang diserangkan oleh orang-orang yang mengirim serangan-serangan jin tadi. Kita lanjutkan ya, kepada dalil kedua. Dalil kedua, makanya ini belajar tauhid Pak, adalah ruqyah sebelum kejadian. Jangan nunggu kejadian ada kesurupan baru manggil ustadz ya. Antum dari sekarang buat bentengnya dulu. Mengobati lebih baik, kebalik ya. Mencegah lebih baik daripada, jangan nunggu penyakit dulu, jangan nunggu kesurupan dulu baru manggil Ustadz Dwi. Kerepotan Ustadz Dwi, tiap hari nanti ngeruqyah. Jangan sampai seperti itu. Dari sekarang kita jaga. Kita mulai kepada dalil kedua ya. Buka dalil kedua yang halaman bawah ini ya. Imran bin Husain. Hadis Nabi SAW berikut ini diriwayatkan Imam Ahmad dan sanadnya diterima oleh para ulama. Dan dalam versi yang lain pun disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Intinya hadisnya sahih. Atau paling rendahnya hasan masih. Maka masih bisa dipakai sebagai dalil. Bahwa Nabi SAW melihat seseorang di tangannya ada gelang. Gelangnya terbuat dari sufr. Sufr itu kuningan. Maka Rasul berkata kepada orang tadi, "Ma hadhihi?" Ini apa? Sebagian ulama bilang pertanyaan Rasul ini nanya beneran. Penasaran. Sebagian ulama bilang ini nanyanya bukan nanya, tapi mengingkari. Apa ini? Gitu ya, kok pakai kayak gini? Maka kemudian seseorang ini berkata, minal wahinah, wahai Rasulullah, saya pakai gelang ini dalam rangka untuk menangkal penyakit. Wahinah ini salah satu penyakit di saraf mungkin ya, irq, yang ada dia itu menjalar dari bahu ke tangan. Itu kan disebut wahinah ya di sini ya. Salah satu jenis penyakit di tangan. Dia tujuannya pakai gelang untuk itu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inzi'ha, lepaskan gelang tersebut. Sebenarnya inzi' itu bahasa yang cukup keras karena naza'a artinya cabut. Antum melihat surat di juz amma, wan nazi'ati gharqa. Disifati malaikat yang mencabut nyawa dengan para pencabut. Yang dengan keras untuk orang-orang yang membangkang, nyabut nyawanya dengan sangat keras. Wan nazi'ati gharqa. Maka di sini inzi'ha, cabut dia. Fa innaha la yaziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang yang kamu pakai tidak menambahkan kepadamu kecuali kelemahan. Ini malah bikin kamu lemah, bukan malah bikin kamu kuat. Fa innaka, sesungguhnya kamu kalau mati dalam kondisi kamu masih pakai gelang tadi, ma'aflah ta'abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Terancam mati kufur, kafir. Dalam riwayat yang lain, innaka imitta wukilta ilaiha, sesungguhnya kalau kamu mati dalam kondisi tadi, maka kamu dalam kondisi dicondongkan, apa dicondongkannya? Disandarkan kepada gelang tadi, bukan kepada Allah. Seakan-akan dia menyembah gelang tadi, bukan menyembah Allah lagi. Ini ancaman dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang pakai gelang itu. Dulu kan sempat ramai ada gelang-gelang apa itu ya? Ada gelang yang ini katanya nanti kalau pakai jadinya kuat ya. Kalau olahraga sepak bola langsung gol gitu misalnya. Ada gelang-gelang tertentu dijual ya. Maka ini juga termasuk ranah yang dilarang. Baik bisa jadi syirik besar maupun syirik kecil. Bagaimana Ustadz rinciannya? Baik, saya jelaskan tentang masalah ini. Kapan jimat itu dipakai menjadi syirik besar, kapan menjadi syirik kecil.
Syirik besar teman-teman itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sehingga kalau dia meninggal dalam kondisi syirik besar, maka dia tidak diampuni Allah dan masuk neraka. Sedangkan syirik kecil, maka diperselisihkan oleh para ulama, ada yang bilang diampuni, ada yang bilang tidak diampuni. Contoh syirik kecil apa misalnya? Riya, sholat dengan harap dipuji orang lain. Ini adalah termasuk syirik kecil. Salah satunya juga, syirik kecil adalah segala hal perantara menuju syirik besar, maka tergolong syirik kecil. Ini kaidah yang diletakkan para ulama. Contohnya seperti barusan, kalau dia menganggap jimatnya yang menolong, maka dia syirik besar. Kalau dia menganggap jimatnya hanya sebab, sedangkan dia meyakini Allah yang memberikan pertolongan, maka masuk syirik kecil. Tetapi juga tetap terancam. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy dahulu menganggap berhala-berhalanya sebagai perantara dan sebab. Dan tetap mereka meyakini Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang memberikan manfaat. Allah yang mencegah bahaya. Tapi tetap berbahaya dua-duanya ya. Maka jangan sampai menggunakan atau mempraktekkan penggunaan jimat seperti yang logika sederhana Pak. Saya kasih logika sederhana ya. Ada berapa kali terjadi perang di masa Rasul? Berapa kali Pak perang di masa Rasul? Banyak ya? Puluhan kali? Mungkin hampir 100 kali, nggak tahu ya. Kalau dengan zaman para sahabat, 100-an ya mungkin ya. Sering atau tidak? Sering perang. Rasulullah SAW berkali-kali melakukan peperangan. Melawan orang Yahudi, mengutus pasukan mengirim kepada memerangi orang-orang Romawi, dan macam-macam. Perang menghadapi kafir Quraisy. Pernah nggak satu kali Rasulullah membuatkan jimat untuk para sahabat ya? Dibuatkan, yo sini maju satu-satu, kasih jimat ya, biar kebal senjata. Kan enak Pak, perang lawan kafir Quraisy, ditebas nggak apa namanya ya? Nggak tedas itu ya, pedangnya des loh, pedangnya yang patah. Kan enak, orang Islam langsung menang terus kan, kebal. Tapi kenyataannya apa? Perang Badar, berapa banyak sahabat yang meninggal? Perang Uhud, Rasulullah sendiri jatuh. Dilempar batu dan kemudian kepalanya bocor dan Rasulullah giginya patah dan tanggal. Ini Rasul. Kalau beliau mau kebal ya bisa ya. Rasul lebih berhak untuk kebal senjata daripada yang sekarang ngaku-ngaku kebal. Jadi ini pertanyaan besar, ini kok ngaku kebal gimana? Kalau memang kekebalan itu bisa diwujudkan dalam Islam, memang ada ajarannya. Rasulullah lebih butuh ilmu kebal daripada kita. Kita sekarang nggak ada perang ya Pak ya. Rasulullah lebih butuh ilmu kebal. Para sahabat semuanya dikasih ilmu kebal, kasih jimat, selamat semuanya, nggak ada yang mati. Kenyataannya tidak. Sama sekali tidak pernah ada yang pakai jimat. Kelihatan satu orang pakai jimat sama Rasul tadi apa? Disuruh lepas, copot. Antum jangan sekarang mungkin di rumahnya, mungkin ya di antara teman-teman di sini ada yang diberikan orang tuanya jimat. Mungkin pusaka keris dibawa ya. Mungkin apa kayak gantungan sesuatu dibawa dari rumahnya. Ini penting bagi teman-teman sekalian, ini termasuk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ditinggalkan. Saya punya cerita, saya sempat waktu di sini sebelum saya cuti kemarin, waktu masih awal-awal di sini, ada karyawan datang ke saya curhat. Cerita segala macam, dia kalau malam nggak bisa tidur katanya. Malam harus minum obat pun nggak bisa tidur. Karyawan sini. Dia cerita gimana ini Ustadz, gini-gini. Dia sampai datang ke suatu kota lah di Kalimantan sana ya, di Kalimantan Selatan. Dia datang ke tokoh agama di situ katanya. Sampai habis sekian juta. Sama tokoh agama tadi dikasih apa, nggak tahu saya. Dikasih macam-macam dan juga sama orang tuanya dia dikasih macam-macam. Malah dia nggak bisa tidur. Setiap hari minum obat pun masih sulit tidur. Ternyata ya memang itu masalahnya. Ternyata dia juga tidak sholat. Ternyata dia nyimpen banyak jimat-jimat itu tadi, itu harus diberesin dulu. Makanya dia diganggu terus ya bawaannya. Termasuk kalau kita lihat orang kesurupan udah, pasti nggak jauh-jauh dari masalah jin, jimat, sihir. Itu dah masalahnya pasti. Contohnya lagi teman saya ada dia, penghasilannya gede Pak. Cerita ke saya dia kerja pelayaran, tahulah kalau pelayaran ya, pemasukannya gede banget. Dia kerja pelayaran, tapi uangnya itu kayak hilang gitu di Indonesia itu. Padahal dia nggak punya keluarga. Habis saja gitu, nggak berkah. Dia punya gajinya nggak berkah, habis.
Bingung juga dia. Masalah banyak banget. Mau nikah nggak jadi-jadi, gagal terus. Tanahnya kena sengketa. Nggak bisa dia pakai tanahnya. Oh, sampai jatuh dalam banyak masalah. Sempat kemudian ketemu dengan saya, ngobrol. Semalaman penuh tuh sampai subuh ngobrol. Saya sinyalir dulu, gimana caranya nanganin. Biasanya orang-orang banyak musibah kayak gini. Teman-teman yang di mes ini misalnya ya, main judi online sampai ngutang sekian, dapat gaji langsung habis buat judi, dapat gaji habis buat judi. Ya, teman-teman yang di mes ini misalnya ya, kena kayak gitu. Saya ini kok gaji kayak gak ada berkah-berkahnya, Ustaz. Digaji sekian hilang, gaji sekian hilang. Dengan istri masalah, dengan keluarga masalah, rumah masalah, tanah masalah, semua masalah. Anak saya kok jadi kayak gini? Hal-hal seperti ini biasanya adalah disinyalir dulu dari 10 dosa besar. Kalau mau dicari dari 10 dosa besar dulu. Yang paling besar dosa apa? Syirik. Dicek dulu di situ. Pasti ada masalah. Di masalah kesyirikan tadi. Dan saya jamin insya Allah, ini yang orang yang dulu ngelapor ke saya, sampai sekarang nggak ngelapor lagi, yang dia nggak bisa tidur itu. Saya bilang, kamu buang semua jimatnya, kalau nggak bisa kasih ke saya, biar saya yang buang, saya yang bakar, saya yang nangani, udah biar saya ngadepi jinnya gitu, dalam tanda kutip lah ya. Kalau Anda nggak berani, biar Ustadz Dwi yang menghadapi misalnya. Yang penting antum jangan khawatir, kalau akidahnya kuat, Allah yang bantu. Allah lebih kuat daripada jin tadi. Kenapa kita bingung? Betul ya? Allah lebih kuat daripada jin tadi. Maka Anda bergantung kepada Allah. Aku punya Allah. Allah lebih kuat dari kamu. Kenapa aku harus takut? Gitu ya. Kemudian, singkat cerita, yang orang ini tadi ternyata sudah nggak ngelapor lagi. Alhamdulillah saya kasih pesan, semua jimatnya dibuang. Terus saya bilang, sholatnya mulai dirutinkan. Dan kalau nggak bisa tidur, disetelkan surat Al-Baqarah di HP. Saya yakin kamu ketiduran sebelum surat Al-Baqarahnya habis. Betul ya? Pasti. Itu obat. Gak usah minum obat tidur. Gak usah. Setel surat Al-Baqarah. Kalau mengganggu orang pakai headset. Udah pasti aman. Antum yang sekarang insomnia ya. Udah dicoba. Kalau nggak percaya pasti berhasil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri bersabda, rumah yang di dalamnya ada bacaan surat Al-Baqarah tidak akan diganggu oleh sihir. Atau kama qala Nabi SAW, atau diganggu oleh jin. Saya lupa lafadznya ya. Ini buat teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi manfaat. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya. Ada dalil yang berapa ini tadi? Ketiga ya. Kita masuk kepada dalil yang ketiga. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari Uqbah bin Amir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu ada tulisan secara marfu'. Nah ini istilah teman-teman ya. Seharusnya yang nerjemah ngasihnya jangan tulis gini secara marfu', nanti orang bingung. Secara marfu' itu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini istilah ilmu hadis. Beliau bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Barang siapa yang menggantungkan hatinya kepada tamimah. Arti ta'allaqa bukan sekedar gantungkan, tapi menggantungkan hatinya kepada tamimah. Apa tamimah? Tamimah itu ya adalah kalung. Dulu orang-orang Arab jahiliyah mengalungkan ini di anak-anak mereka. Anak-anaknya dikasih kalung dengan tujuan agar dia tidak kena ain. Apa itu ain? Ain itu pandangan mata hasad dengki. Kita baca di dalam surat apa? Al-Falaq atau An-Nas. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nanti wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan pendengki apabila dia dengki. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-ainu haqqun. Ain itu benar terjadi. Jadi kadang orang yang pandang matangnya dengki bisa menyebabkan keburukan. Lihat anak kecil nggak mengucap, nggak memuji Allah, maka anak kecil tadi dia kagum anaknya, wih, anak ini lucunya gitu ya. Bisa jadi anaknya kemudian terkena ain sehingga anaknya kemudian sakit. Anaknya tiba-tiba mungkin matanya juling, naudzubillah min dzalik, mungkin anaknya tiba-tiba kenapa? Ini termasuk ain dan ini bukan hal yang khurafat, tetapi memang benar terjadi. Rasulullah membenarkan, surat Al-Falaq membenarkan, itu tadi ya, memang terjadi. Maka orang-orang kafir ketika itu, orang-orang Arab jahiliyah,
menggantungkan kalung khusus untuk mencegah ini. Namanya tamimah. Ya kalau bahasa kita wis jimat juga ya. Kita sebut juga sama jimat. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Apa itu wada'ah? Di sini pengarang kitab ini ya menerjemahkan wada'ah karena dia itu diambil dari sesuatu yang ada di pantai, di laut. Jadi dia termasuk kerang-kerangan gitu ya. Kalau di sini diterjemahkan kerang kuwuk. Saya nggak tahu Pak, kerang kuwuk Pak. Katanya dipakai biasanya kalau permainan congklak. Gitu. Kalau dilihat di Musnad Firdaus, karyanya Ad-Dailami kalau nggak salah, beliau menyebutkan wada'ah itu sesuatu yang berasal dari laut, dipakai untuk mencegah ain. Ini juga termasuk jimat yang dilarang. Ya. Jadi enggak khusus untuk hal-hal ini, apapun yang bentuknya tadi seperti jimat tadi, maka dia termasuk kesyirikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayatnya juga sahih, barang siapa yang menggantungkan jimat faqad asyrak, maka dia telah berbuat syirik. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz nggak boleh bilang syirik-syirik sekarang, katanya nanti radikal, gitu ya. Ini Rasulullah yang bilang, bukan saya hanya menukil. Rasulullah bilang, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan berikutnya. Singkat aja ini Pak, kajian sekarang ini nggak banyak-banyak. Dalil yang terakhir adalah praktek sahabat Nabi. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman. Sosok sahabat yang dikasih bocoran nama-nama orang munafik. Sahabat yang punya jurusan khusus, spesialis keburukan-keburukan fitnah akhir zaman, banyaknya hadisnya Hudzaifah. Hudzaifah ibnul Yaman, suatu saat dia datang kepada seorang lelaki, di tangannya ada benang. Ditanya, ini untuk apa benangnya? Ini biasanya diikat-ikat di sini juga ya, di perut ya, teman-teman saya banyak dulu itu pada pakai. Saya tanya dari mana, katanya dari orang tuanya. Jadi benang diikat di tangannya, ditanya. Maka dia bilang minal humma, untuk mengobati sakit demam, sakit panas. Maka Hudzaifah mencabut benang tadi, dipotong benangnya, dan Hudzaifah sambil membaca ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, surat Yusuf. Cek di yang sini ya, halaman 30. Dan tidaklah mayoritas mereka beriman kepada Allah kecuali mereka dalam kondisi sambil berbuat syirik. Sambil beriman, sambil berbuat syirik. Ayat ini sebenarnya, kenapa saya artikan seperti itu? Karena wahum musyrikun, waw di sini dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab namanya waw haliyah, menunjukkan kondisi. Dia melakukan keimanan dalam kondisi sambil berbuat syirik. Berarti nyampur-nyampur ya. Beriman iya sambil berbuat syirik. Ini dikecam di dalam Al-Quran tadi, dan ayat ini sebenarnya membahas kesyirikan besar. Ini diantara dalil, padahal ayat ini berbicara tentang orang-orang musyrikin, kaum kafir Quraisy. Tapi sama Hudzaifah ibnul Yaman, dibacakan ayat ini untuk orang muslim. Orang muslim, beliau sampaikan ayat ini padahal tentang orang-orang kafir Quraisy. Hudzaifah ibnul Yaman khawatir orang tadi melakukan tindakan yang terlarang yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ini diantaranya boleh menggunakan ayat-ayat yang tadinya memang menjelaskan tentang orang-orang kafir Quraisy, kita bisa sampaikan kepada orang muslim dalam rangka memperingatkan agar tidak terjatuh ke dalam hal tadi. Untuk peringatan. Kalau nggak gitu ya, antum melihat Al-Quran setengahnya atau lebih berbicara tentang orang-orang kafir, betul ya? Terus apa nggak kita ambil pelajaran dari situ? Ya nggak mungkin dong. Kita sebagai orang muslim pun tetap membaca ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir Quraisy, agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan mereka. Ini jelas ya, di dalam penjelasan barusan. Nah, sebenarnya ada riwayat-riwayat yang lain juga ya. Jadi ini Hudzaifah ibnul Yaman itu sendiri mempraktekkan langsung praktek nahi mungkar, cabut di tempat. Luar biasa, seorang Hudzaifah ibnul Yaman. Ada lagi sebenarnya ya riwayat-riwayat yang lain
Di antaranya misalnya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Beliau sampai mengatakan, "Man qata'a tamimatan," barang siapa, tabi'in ini muridnya para sahabat Nabi ya. Sa'id bin Jubair ini terkenal, kalau nggak salah muridnya Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu. Beliau berkata, barang siapa yang memotong jimat dari seseorang, maka itu seperti dia membebaskan budak. Pahalanya seperti membebaskan budak. Kenapa begitu? Katanya beliau, karena dia telah membebaskan manusia tadi dari perbudakan kepada jimat, perbudakan kepada kesyirikan. Ini pahalanya luar biasa. Saya pesan teman-teman sekalian, saya cuman bisa amar ma'ruf nahi mungkar kebanyakannya di masjid. Antum semua audiens di sini punya peran penting amar ma'ruf nahi mungkar di kampung, di tempat kita tinggal. Saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Pesan pertama Allah kepada Nabi ketika awal-awal menjadi Nabi, disuruh memperingati keluarganya dulu. Nggak usah ke masyarakatnya dulu. Rasul pertama diperintahkan untuk memperingatkan keluarganya dulu. Ini ya teman-teman sekalian, semoga bisa memberikan pesan yang penting bagi kita semuanya. Baik, pertanyaannya sekarang Ustadz, beredar di masyarakat jimat-jimat yang pakai tulisan ayat Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Karena ada perselisihan para ulama, tapi ingat ketika jimatnya tadi, walaupun ada ayat Quran, kalau di dalamnya ada kesyirikan, ya, nama-nama jin, kata-kata yang tidak difahami, kata-kata yang bukan bahasa Arab, hati-hati. Kemungkinan besarnya itu adalah meminta tolong kepada jin. Siapa yang bilang ini? Mereka yang sudah terjun di lapangan. Berkali-kali mereka nemukan ternyata itu nama-nama jin tersebut. Uniknya itu sama Pak, gelagatnya sama. Di Indonesia sama luar Indonesia prakteknya mirip-mirip. Seperti itu. Berarti menunjukkan bahwa otaknya satu. Iblis. Otaknya satu, iblis. Padahal tempatnya beda-beda. Gitu ya teman-teman sekalian. Semoga yang kita sampaikan di sini bisa memberikan manfaat. Insya Allah di pertemuan akan datang kita bahas tentang ruqyah. Ruqyah yang boleh dan ruqyah yang tidak boleh. Kemudian masalah jimat, terutama jimat yang berasal dari ayat Quran, bagaimana rincian-rinciannya. Tadi sudah kita jelaskan, kalau dia bergantung kepada jimat, jimatnya yang menentukan kebaikan dan keburukan, maka itu syirik besar. Kalau dia menganggap jimatnya sebagai sebab, tapi dia meyakini Allah yang mengatur, maka masih masuk dalam kesyirikan kecil, tapi terancam terjerumus ke dalam syirik besar. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.